Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya, yaitu dari kelompok 10 yang dengan materi koordinasi isolasi. Nah, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota saya. Yang pertama saya sendiri, Andi Hayar Wahab. Yang kedua yaitu Muhammad Haris. Dan yang ketiga adalah Krisna Bagus. Nah, selanjutnya pertama kita akan mengenal pengertian dari koordinasi isolasi. Koordinasi isolasi adalah pemilihan kekuatan isolasi. Tujuan koordinasi isolasi adalah untuk melindungi peralatan dan penghemat atau ekonomis. Dengan kedua tujuan tersebut, suatu sistem tenaga listrik akan memiliki daya isolasi yang tepat yang dapat diatur sedemikian rupa. Kualitas pelayanan menjadi semakin baik dan biaya yang dikeluarkan minimum. Persoalan isolasi adalah salah satu dari beberapa persoalan yang terpenting dalam teknik tenaga listrik pada umumnya dan teknik tegangan tinggi pada khususnya. Oleh karena itu, ia menyangkut persoalan pokok bidang teknik dan ekonomi. Koordinasi isolasi mempunyai dua tujuan. Yang pertama itu perlindungan terhadap peralatan dan yang kedua penghemat ekonomis. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal dalam pertimbangan koordinasi isolasi. Penemuan sifat petir pada transmisi dan karakteristiknya. Pertama itu penentuan daya isolasi peralatan. Yang kedua penentuan teknologi impuls standar dan cara pengujian. Yang ketiga trafo untuk menentukan daya impulsnya. Yang keempat karakteristik alat-alat pelindung seperti arrestor. Dan yang kelima penentuan tingkat isolasi impuls dasar atau basic. Yang terakhir yaitu impulse isolation level atau BIL. Nah, materi berikutnya yaitu karakteristik koordinasi. Dalam hal kemampuan isolasi untuk menghadapi surya hubung dan surya petir, maka yang berperan adalah kemampuan isolasi terhadap kenaikan tegangan yang dikenakan biaya padanya. Dalam pengoperasian normal isolasi peralatan, sistem tenaga ditentukan sesuai dengan tegangan kerja atau kelas tegangan di mana peralatan itu beroperasi. Selanjutnya, pengaman petir dan surya hubung memerlukan penetapan dari level tegangan yang disebut level tegangan shoot, yaitu perangkat pengaman serta arrestor. Yang keempat, batas ketahanan impuls seperti yang disebut sebagai basic impulse level atau BIL adalah ketentuan untuk setiap sistem tegangan normal, tegangan nominal dari berbagai peralatan. Yang kelima yaitu setiap peralatan dan komponen-komponennya harus mempunyai BIL di atas level sistem proteksi sesuai margin. Nilai batas-batas ini biasanya ditentukan berdasarkan isolasi udara dengan metode statistik. Dan yang terakhir, untuk peralatan yang bukan isolasi seperti trafo isolasi, batas margin ditetapkan berdasarkan metode konvensional. Nah, berikut materi selanjutnya yaitu prinsip dan pengertian dasar. Prinsip dasar dari koordinasi isolasi adalah kemampuan tingkat isolasi saluran transmisi harus disesuaikan dengan tegangan sistem serta isolasi peralatan listrik yang terpasang. Sehingga pada saat terjadi kegagalan isolasi, maka kerusakan yang terjadi pada daerah terjadi kegagalan dan tidak mengganggu kerja peralatan listrik lainnya. Dalam penerapan koordinasi isolasi digunakan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, arrestor dipakai sebagai alat utama sehingga tegangan lebih harus ditentukan pada peralatan yang dilindungi oleh arrestor. Penggunaan arrestor harus disesuaikan dengan tegangan sistem. Yang kedua yaitu tegangan sistem meliputi 3 harga. Yang pertama, tegangan nominal sistem, tegangan dasar sistem, dan yang terakhir yaitu tegangan maksimum sistem. Nah, di materi selanjut ini yaitu karakteristik isolasi. Dengan bertambahnya waktu pada kemampuan menahan tegangan dari isolasi semakin menurun, agar tidak terjadi kerusakan atau tegangan tembus pada isolasi, maka tegangan lebih dijaga lebih kecil dari tegangan tembus atau breakdown isolasi. Bila Vs atau T adalah amplitude tegangan gelombang surya dan Vi dalam kurung T kemampuan menahan tegangan isolasi dengan visualisasi pada gambar berikut ini. Titik D adalah amplitude gelombang surya yang telah mencapai tegangan tembus isolasi pada waktu TD. V
PS T sama dengan VI T. Yaitu materi metode koordinasi isolasi, yaitu materi terakhir dari presentasi saya, yaitu metode koordinasi isolasi. Yang pertama itu V3 Basic Isolation Level atau withstand voltage dari peralatan sistem, tegangan dan impulse withstand level. Yang kedua V2 Shock Protection Level, tegangan operasi peralatan pengaman. Dan yang ketiga yaitu V3 tegangan atau puncak kerja peralatan, tegangan saluran transmisi. Nah, mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.